yang harus kita cermati dengan serius adalah pertama, diri kita sendiri. Jangan gampang menjadi orang yang salah persepsi, salah menilai. Karena salah menilai itu juga salah. Orang ingin membantu kita anggap ikut campur, itu kan salah. Ini kan unik, dia membantu dibilang ikut campur. Di saat mereka diam katanya cuek. Ini kan hati kotor gitu. Dia ingin membantu, kenapa ikut campur? Makanya kalau hati yang lapang, hati baik itu mudah menyikapi orang. Dia datang ke tempat kita ingin membantu. Kan? Kalau membantu itu, kaidah membantu tentu harus ikut dan campur. Kan begitu. Kalau ada orang bantu, aku bantumu dari sini saja melihat dari jauh. Anda ini apa-apaan membantu. Harus ikut dan campur. Jadi permasalahan hati ini perlu dibenahi. Kita gampang salah persepsi. Orang membantu ikut campur. Bahkan kalau seandainya ada orang menolong kita tapi caranya salah, kita perlu kasih penghargaan niat baik untuk menolongnya. Jangan melihat sisi salahnya. Jangan melihat sisi salahnya. Hanya setelah itu tentu ada batasan-batasan, jangan membantu tapi malah menghancurkan kita. Tapi paling tidak gini loh ya, kalau kita melihat orang yang berbuat baik itu, kita harus bisa menilai kalau itu adalah kebaikan yang akan diberikan, biarpun ternyata bagi kita salah. Bagi kita salah, tapi niatnya baik loh dia. Apalagi mohon maaf latar belakang pendidikan yang berbeda. Orang tua yang pendidikannya kampung lah. Sementara beliau dengan jerih payahnya sampai menyekolahkan Anda tinggi-tinggi. Anda punya wawasan ya. Wawasan pendidikan, wawasan berekonomi, wawasan hidup. Oh banyak, luar biasa. Anda pulang bersama ibu. Ibu Anda ingin ikut mengatur rumah tangga Anda dengan ilmunya yang dulu. Kalau Anda orang hati lapang, sederhana. Dengan ilmunya ibu, ilmu dulu menjadikan saya begini kok. Ya kalaupun tidak cocok, tidak perlu saya bermusuhan dengan ibu, apalagi menyakiti. Ibu jangan ikut campur, tidak usah ngomong begitu dong. Kok sombong banget? Ente bisa begitu karena ibu ente kok. Kenapa? Karena kita sering hati kotor, makanya kita perlu belajar hidup yang benar. Jangan gampang menilai dengan nilai negatif. Mata itu kalau sudah matanya min terus, negatif terus, positifnya nggak kelihatan, sehingga nggak bisa melihat kelebihan orang tua kita. Kebaikan orang tua kita, ipar kita, saudara kita, dan seterusnya. Nah, kecuali orang yang memang datang untuk menghancurkan kita, merusak kita, itu lain cerita. Dia ingin membantu, tapi caranya salah. Tinggal nanti kita obrolkan dengan beliaunya, ibunda kita, misalnya pola asuh anak. Orang tua kita menghendaki begini, kita menghendaki yang lain. Termasuk barangkali hari ini, misalnya, kerinduan Anda tinggi kepada pendidikan agama. Akan tapi Anda punya basic pendidikan dunia umum. Lalu Anda sukses dengan pendidikan umum Anda menjadi seorang ahli dalam dunia pendidikan umum. Maka Anda sukses dengan pendidikan umum, cuman Anda merasakan kekurangan. Saya kurang dekat kepada Allah. Ya kan? Lalu Anda ingin mencoba mengasuh anak Anda dengan cara yang dekat kepada Allah. Sah? Lalu Anda menginginkan anak Anda untuk tinggal di pondok pesantren misalnya. Sebuah sekolah yang ada pondok pesantrennya. Muncul ibu Anda. Karena sangat sayang pada cucunya. Nggak usah dipondokin. Biar di rumah aja. Biar sama nenek aja deh. Loh, seolah ikut campur kan? Akan tapi itu adalah bahasa cinta. Nah, dan ibunda itu dengan penuh keyakinan karena apa? Dengan pola asuh di rumah bisa mencetak Anda sampai sukses kok. Cuman ibunda Anda kurang mencermati ada sisi agama yang belum diraih. Maka keinginan ibunda Anda untuk menjadikan anak tetap tinggal di rumah tidak perlu Anda jadikan
Tidak perlu Anda salahkan, akan tapi nanti coba Anda hadirkan diskusi yang baik. Obrolannya baik, dan Ibunda Umi memang tidak dipungkiri. Saya sukses karena Umi yang sekolahkan saya. Saya ngambil fakultas ini, S1, fakultas ini, S2, dan seterusnya, sampai sukses Umi. Tapi ada satu sisi yang luar biasa, bukan Umi lupa. Umi tidak menyadari kalau saya pun ternyata belajar agama waktu Umi nyuruh saya ke sini. Jadi tonjolkan sisi agama yang ternyata Umi ini yang paling penting, yang bakal membahagiakan Umi di akhirat. Maka saya pengen punya anak Umi suksesnya seperti saya, didikan Umi yang ilmu kedokteran saya hebat, tapi anak saya pengen punya 30 juz Al-Quran. Umi seneng enggak kira-kira? Nah kan gitu loh. Iya dong, kan gitu aja. Jangan biasa bermusuhan, nggak boleh. Apalagi sekarang kalian meremehkan, Umi itu orang kuno. Biarpun kuno bisa didik kau. Saya kadang-kadang anak yang sok itu saya tak begitu senang. Umimu yang kuno bisa mencetak kamu berhasil seperti itu kok. Kami pun menyadari sampai hari ini. Umi kami orang kampung, betul. Memang mendidik anak susah. Umi kami bisa menghantarkan kami sekolah dengan perlahan tahapan demi tahapan orang kampung. Tapi giliran kita punya anak, ternyata memang nggak mudah menghantarkan anak. Jadi bagaimana perjuangan Umi kami waktu itu? Dengan kesederhanaannya dan sebagainya. Apakah kami lalu berkata, aku lebih hebat dari Umi saya yang kampungan? Nggak bisa. Nggak bisa. Umi kami yang wafat beberapa tahun yang lalu. Kalau Anda tahu di mana beliau tinggal, di kampung. Tidak punya wawasan tentang apapun, luar negeri segala macam, tidak ngerti. Wawasan dia luar kota aja nggak ngerti. Akan tapi beliau ada keistiqomahan dalam menghantarkan putranya begini. Maka maksud kami apa? Setiap orang kadang punya pengalaman yang berbeda-beda, maka jangan merendahkan pengalaman orang lain. Akan tapi diskusikan, bisa dipadukan kok. Anda pengen sekolah, misalnya suami istri. Istrinya pengen anaknya pendidikan dunia, sukses. Suaminya akhirat, sukses. Kenapa bingung? Dimasukkan sebuah pendidikan yang ada dunia akhiratnya, kan beres. Kok susah amat? Kenapa hidup? Jadi biasakan damai, mendiskusikan dengan baik antara pasangan, suami istri dan seterusnya. Baik. Ini makanya jangan sampai kita merasa gampang diganggu, ada orang ikut campur, enggak. Jangan gampang semacam itu. Nah, kalau tiba-tiba ada satu orang tetangga kita datang memarahi anak kita karena apa? Kamu ini anaknya Ustadz, kenapa begitu dan sebagainya. Anda tidak perlu marah lalu berkata, kenapa Anda ikut campur itu anak saya? Loh, mestinya saya bangga dia memahamkan anak saya supaya dia benar kan anak. Bila cara pandang itu kan sederhana sekali. Coba, kalau saya sok ini ikut campur amat anak orang, anak itu sendiri ngurusi. Loh, berarti saya sombong dong. Anak saya diingatkan sama orang lain, alhamdulillah. Itu kaidah dalam hidup semacam itu. Jangan gampang Anda merasa terganggu oleh orang. Itulah wahai hamba Allah. Ini kunci yang kami hadirkan, kunci. Sebab yang Anda temui adalah bukan saja mertua, bukan saja orang tua, bukan saja ipar. Banyak orang. Mungkin sahabat karib Anda yang sangat baik, peduli kepada anak-anak Anda. Dan seperti itu. Jadi yang perlu kita tata adalah hati kita dan cara pandang kita kepada orang lain. Nah, kemudian bahkan kalau seandainya, mohon maaf, biasanya rumah besar, di situ masih ada saudara kita, punya anak juga. Kita punya anak. Nah, ini sedikit susah. Kita melarang anak kita memegang misalnya handphone atau alat. Sepupunya megang. Pusing. Anda tidak perlu marah-marah. Sepupu gini-gini, gara-gara anakku rusak, nggak usah semacam itu. Nah, kalau semacam ini Anda sudah mulai berpikir bagaimana Anda hidup mandiri nanti, tanpa harus merendahkan. Tapi jangan lupa untuk melemparkan nasihat kepada kakak, sebaiknya untuk anak seumur begitu, kalau bisa jangan dibiasakan dengan alat-alat semacam itu. Iya kak, ini. Nah, nanti baru kayak pisah rumah itu karena sebuah kemaslahatan, bukan karena kebencian. Seperti itu diantaranya. Biarpun sekecil apapun rumah kita, lebih mudah untuk mendidik jika ternyata di dalam rumah besar di situ bermacam-macam. Yang kadang kita susah untuk memantau anak kita. Jangan nonton film acara ini. Nggak mau di kamar ibunya, nggak nonton. Tapi pindah ke rumah kamar bibinya, kacau. Nah kan, semacam itu. Tapi nggak perlu kita langsung menilai abang kita adalah salah mendidik anaknya, nggak perlu seperti itu. Jangan biasa gampang menyalahkan orang lain, itu adalah juga menyakitkan dan itu bukan sesuatu yang baik. Akan tapi kalau menilai itu salah,
Akan tapi bukan berarti salah, mungkin karena mereka menganggap itu sebuah kebenaran. Maka caranya yang lembut, caranya yang indah, caranya yang cantik di dalam kita membuat sebuah perubahan, itu saja. Baik. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.